Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil kerja kami dari praktikum jasa lingkungan. Kelompok 2 beranggotakan Alim Fadila, Feby Septiana, Karina Gracia, Novita Sari, Rahel Monika, Rashida Amani, dan Santa Togi. Presentasi kali ini berjudul Kelembagaan dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Institution Environmental Service Management. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Rashida Amani, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertama yaitu ada pendahuluan. Institut atau kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, hukum, dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang membuat orang saling mendukung dan bisa berproduksi atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan kepenguasaan atas sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk mentaati aturan atau menjalankan institusi. Tidak ada manusia atau organisasi yang bisa hidup tanpa interaksi dengan masyarakat atau organisasi yang saling mengikat. Melalui kemitraan ini diharapkan dapat menumbuh kembangkan sense of belonging petani, khususnya komunitas petani yang menjadi pilot proyek dalam pemanfaatan lahan untuk pengelolaan sumber daya hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, jasa lingkungan adalah penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan. Salah satu jenis jasa lingkungan yaitu jasa lingkungan lanskap. Indonesia dianugerahi dengan bentang alam yang indah dan beragam. Penilaian jasa lingkungan lanskap terbagi menjadi dua, yaitu tangible dan intangible. Pada yang pertama, tabel 1 yaitu karakteristik jasa lingkungan bersifat tangible. Yang pertama yaitu ada Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS. Taman Nasional Gunung Halimun Salak memiliki manfaat langsung bagi para pengunjung dari ekosistem yang berada di TNGHS berupa wisata alam. Ekosistem TNGHS berfungsi sebagai penyedia jasa wisata alam seperti bukit perkemahan, kawah, curug, dan pemandian air panas. Yang kedua yaitu ada Hutan Kota Padang Golf Halim. Adanya hutan kota Padang Golf Halim memiliki fungsi dalam mengatasi ruang terbuka hijau, juga sebagai penyangga kehidupan perkotaan dan berdampak langsung pada masyarakat kota yang tidak memiliki banyak pepohonan. Sehingga adanya hutan kota Padang Golf Halim mampu menjadi tempat rekreasi karena keindahan alamnya. Yang ketiga yaitu ada hutan desa Buntol. Hutan desa Buntol memiliki dampak langsung terhadap masyarakat desa karena daya tarik keindahan lanskapnya yang menakjubkan dan cukup untuk menarik minat wisatawan sehingga bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat setempat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rashida Amani atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Santa Togi, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel 2, yaitu karakteristik jasa lingkungan bersifat intangible, di mana kami mendapatkan 5 contoh jenis jasa lingkungan. Yang pertama ada Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Yang kedua ada hutan mangrove. Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Hutan mangrove banyak ditemui di pantai, teluk yang dangkal, estuaria, delta, dan daerah pantai yang terlindung. Yang ketiga ada hutan pinus burung pancar. Hutan pinus burung pancar ini terletak di daerah Sentul, Bogor, tepatnya di Desa Karangtengah, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, di mana tidak hanya menjadi objek wisata, namun juga menghasilkan oksigen dan menyimpan stok karbon. Yang keempat ada Sabana Mauhau. Sabana Mauhau ini padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dan diselilingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar. Sabana Mauhau terletak di Sumba Timur. Keindahan alam yang diberikan berupa bentang alam persawahan yang dipadu dengan sabana. Yang terakhir yaitu Taman Wisata Alam Sorong. Suatu kawasan hutan yang memiliki potensi sumber daya landscape dan potensi wisata yang baik seperti keragaman topografi, hidrologi, flora dan fauna, pemandangan alam, serta aksesibilitas yang mudah. Oke, selanjutnya. Ya, dari penjelasan yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan yaitu jasa lingkungan adalah penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan. Penilaian jasa lingkungan landscape terbagi atas dua, yaitu tangible dan intangible. Perbedaan antara keduanya terletak pada sistem pengelolaannya. Jasa lingkungan tangible sudah dikelola dengan baik sehingga banyak yang tahu keberadaannya dan nilai ekonominya sudah diperhitungkan. Sedangkan jasa lingkungan intangible pengelolaannya masih belum maksimal sehingga nilai ekonominya belum diperhitungkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Santatogi atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Novitasari, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, prinsip pengelolaan jasa lingkungan kategori keindahan dan keunikan alam. Nah, jadi imbal jasa lingkungan atau payment for ecosystem service itu merupakan instrumen berbasiskan pasar dengan tujuan konservasi berdasarkan prinsip bahwa siapa yang mendapatkan manfaat dari jasa lingkungan maka harus membayar kepada siapa yang menghasilkan jasa lingkungan tersebut. Nah, kemudian menurut Hopi Tuziadah 2019, dalam mekanisme imbal jasa lingkungan, penyedia jasa lingkungan menerima pembayaran tergantung dari kemampuan mereka. Selanjutnya, tabel yang pertama yaitu prinsip identifikasi dan deskripsi prinsip realistik. Yang pertama contohnya ada objek wisata alam. Nah, di sini ada Taman Nasional Ujung Kulon atau TNUK. Nah, konsep ekowisata perdesaan berbasis masyarakat ini merupakan salah satu upaya pengembangan perdesaan dalam sektor pariwisata, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan melindungi atau mengkonservasi lingkungan. Contoh yang kedua ya ada perencanaan dan pengelolaan landscape. Di sini ada Das Cidanau di Provinsi Banten dan Das Batu Rusa di Provinsi Bangka Belitung. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan yaitu sosialisasi, komunikasi, dan pembinaan. Kemudian contoh yang ketiga ada pengembangan zonasi pemanfaatan wisata, yaitu contohnya Taman Wisata Alam Sorong. Nah, di Taman Wisata Alam Sorong ini potensi dikembangkan sebagai kawasan wisata alam dengan tindakan konservasi yang tepat dalam bentuk pemanfaatan dan aktivitas yang disesuaikan dengan kondisi biofisik dan potensi objek. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Novitasari atas pemaparan yang telah disampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Alim Fadila, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi untuk tabel kedua itu ada identifikasi dan deskripsi prinsip voluntary. Di situ ada 3 poin. Jadi yang pertama itu ada jenis kegiatan, ada kompensasi pemanfaatan jasa lingkungan di jasa lingkungan air Taman Nasional Gunung Ciremai dengan deskripsinya itu keterlibatan pemerintah setempat dan dalam penentuan kompensasi pemanfaatan jasa lingkungan Taman Nasional Gunung Ciremai. Kemudian untuk jenis kegiatan yang kedua itu ada pembayaran WTP oleh masyarakat atau hutan mangrove di Suaka Marga Satwa Karanggading dengan deskripsinya itu masyarakat lokal mangrove di Suaka Marga Satwa ini memiliki kesediaan untuk membayar WTP guna melestarikan hutan mangrove sebagai habitat dari sumber daya mata pencaharian mereka. Kemudian untuk jenis kegiatan ketiga itu ada perlindungan vegetasi mangrove sebagai simpanan stok karbon di Kema Sulawesi Utara. Dengan deskripsinya itu masyarakat lokal di sana itu dengan sukarela melindungi mangrove yang ada di ekosistem mangrove Kema. Kemudian next. Baik, kemudian untuk tabel 3 itu ada identifikasi dan deskripsi prinsip, yaitu kondisional. Ada 3 contoh atau 3 gambaran. Jadi untuk yang pertama itu ada jenis kegiatannya itu ada prospek pemanfaatan penyaring sampah sungai dalam implementasi imbal jasa lingkungan di daerah aliran Sungai Ciliwung, segmen 2 Kota Bogor. Di sini dari bagian subdasnya ini Ciliwung ini itu termasuk dalam wilayah Bogor dengan upaya instansi pemerintah dalam mengatasi contohnya pengelolaan das Ciliwung yang telah diwujudkan melalui intervensi berbagai program seperti rehabilitasi, pengelolaan sumber daya air, dan perencanaan tata ruang. Kemudian untuk poin kedua tentang jenis kegiatannya itu ada konsep imbal jasa lingkungan untuk keberlanjutan sumber daya air Das Cidanau. Dengan deskripsinya itu Das Cidanau ini merupakan satu-satunya ekosistem rawa di Pegunungan Pulau Jawa yang menjadi sumber daya air baku yang penting bagi Provinsi Banten. Kemudian merupakan kawasan cagar alam, namun di sana itu serta pengundulan hutan itu masih marak sehingga menyebabkan ancaman terhadap keberlanjutan penyediaan air. Untuk jenis kegiatan poin ketiga itu ada peran stakeholder dalam implementasi imbal jasa lingkungan air di Taman Nasional Bati Murung Balus Karung Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan dengan deskripsi potensi sumber daya air yang dimiliki Taman Nasional Bagul ini melimpah dan telah digunakan oleh masyarakat berbagai macam kebutuhan seperti pengairan, persawahan, PDAM, industri, dan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat yang ada di sekitar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alim atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Febi Septiana, kepadanya dipersilakan.
Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum ini, prinsip jasa lingkungan terdiri dari prinsip realistik atau realistis, prinsip voluntary atau sukarela, prinsip kondisional, dan prinsip propur atau memihak pada yang miskin, serta implementasi prinsip-prinsip jasa lingkungan landscape. Selanjutnya yaitu tentang environmental service management stage. Next. Pendahuluan. Pemanfaatan sumber daya alam dengan cara-cara yang melampaui potensi pemulihan alamnya akan mempengaruhi ketersediaan jasa lingkungan di masa mendatang. Jika terus berlanjut, keberadaan aset lingkungan akan menurun tajam dan jasa lingkungan yang saat ini diperoleh cuma-cuma akan hilang atau menjadi mahal. Pada akhirnya, hal tersebut akan membahayakan kesejahteraan manusia menurut Rupes 2009. Oleh karena itu, untuk menunjang kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, pemanfaatan jasa lingkungan perlu lebih ditingkatkan agar seimbang dengan pemanfaatan dari ekstraksi alam dan demi menjamin masa depan manusia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Feby atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Karina Gracia, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Tabel pertama itu ada informasi dalam pemanfaatan jasa lingkungan. Di sini yang pertama, tipe jasa lingkungannya adalah landscape, di mana penyedia jasa lingkungannya yaitu pengembangan properti, di mana swasta statusnya, terus pembelinya itu adalah masyarakat lokal. Untuk deskripsi informasinya itu dalam pelaksanaannya dengan pembuatan aturan khusus, pengembang properti ketika membuat area pemukiman wajib menyediakan RTB sebagai penyedia jasa lingkungan. Kalau strategi ini tuh dinilai dapat menjadi solusi pengembangan berkelanjutan sehingga jumlah luasan RTB di Das Ciliwung setiap tahunnya bukannya makin menurun, tapi dapat bertambah seiring bertambahnya jumlah area terbangun. Kemudian yang kedua itu ada DAS, di mana petani pada mekanisme ini melakukan IJL, yaitu kelompok Tani Giri Putri Desa Cikolai dan kelompok Surga Air atau di Desa Sunten Jaya. Perusahaannya itu ada PT Aetra Air, di mana mekanisme imbal jasa lingkungan ini dilakukan antara PT Aetra dengan kelompok Tani Surga Air dan Pustanding dengan kelompok Tani Giri Putri. Dalam hal ini tuh si PT Aetra dan Pustanding ini menetapkan besaran kompensasi dan memberikan kepada kelompok tani melalui BPLHD. Selanjutnya ada karbon. Masyarakat di Kuala Langsa perusahaan industri melakukan mekanisme dalam mengestimasi jumlah karbon yang dihasilkan dalam produksi tahunan makan dikenakan biaya sejumlah tertentu untuk karbon dihasilkan. Selanjutnya berikut saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Karina Gracia atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya. Jadi tabel kedua, analisis para pihak. Jenis jasa lingkungannya ada ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Jailolo. Pihak yang terlibatnya ada masyarakat dan pemerintah. Deskripsi peran dalam pengelolaannya itu ada peran pemerintah yang sebagai stakeholder terkait serta masyarakat untuk menetapkan rencana penerapan pembayaran jasa lingkungan untuk pemanfaatan wisata di kawasan hutan mangrove sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sini juga ada jenis jasa lingkungannya di Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pihak yang terlibatnya ada pemerintah, ada masyarakat, ada Balai Taman Nasional sendiri, ada PDAM kabupatennya, dan ada industri PT semennya. Di sini peran dalam pengelolaan jasa lingkungannya, pemerintah itu perannya merumuskan kebijakan pemanfaatan air dan pelestarian sumber air. Masyarakatnya itu berperan dalam menjaga dan memelihara kelestarian sumber air dengan mencegah terjadinya kerusakan kawasan hutan. Peran si Balai Taman Nasionalnya ini melaksanakan fungsi pelindungan, pengawetan, dan pemanfaatan air dalam kawasan itu sendiri. Peran PDAM berperan dalam mendistribusikan air bersih bagi masyarakat. Lalu peran PT Semen Tonasa ini berperan aktif dalam melestarikan sumber air serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Lalu ada di ekowisata hutan mangrove Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Perannya itu ada dari masyarakat. Masyarakat dalam perannya di jasa lingkungan ini sebagai pengelola sekaligus pelaksanaan kegiatan pariwisataan. Masyarakat juga memiliki peran dalam pengembangan ekowisata mangrove itu sendiri yang ada di Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak di Riau. Jadi kesimpulan dari praktikum ini, dari presentasi praktikum ini, yaitu setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan jasa lingkungan memiliki peranan masing-masing dalam mengelola jasa lingkungan. Tahapan dalam pengelolaan jasa lingkungan yaitu mengumpulkan informasi, menganalisis para pihaknya, bernegosiasi, serta mengimplementasikannya dan memonitoringnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan di hati para asdos ataupun dosen. Kami dari kelompok 2 akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.